Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Pauk TNAL Sunter, dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rus Mauli Julida Boru Sormin STH dari Gekindo. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu mari kita berdiri dan menyanyikan nyanyian jemaat NKB 03 ayat 1-2, Terpujilah Allah. Putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita takbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, diampuni untuk mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni.
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jemaat silakan duduk. Doa pengakuan dosa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikitpun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami dan baharulilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadi
Ya Tuhanku, hidupku terigu kasih yang dosa-dosaku nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan hidup penuliku kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Inilah kami, umat-umat-Mu yang telah Engkau panggil untuk masuk dalam rumah-Mu di tempat ini. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami, kekuatan kami, yang senantiasa menopang kami Tuhan di dalam hidup ini, untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini
terambil dari Matius pasal 18 Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-22 sampai nanti ayat yang ke-35. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada bujuk-bujuk sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini hanya 3 kata, diampuni untuk mengampuni. Sederhana sekali, tapi maknanya luar biasa ketika kita melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal pengampunan, rasanya tidak akan pernah habis-habisnya. Hampir setiap hari kita selalu berhadapan dengan yang namanya sebuah kejadian yang senantiasa kita membutuhkan sebuah pengampunan. Walau terkadang kita mungkin tidak mau mengampuni, walau terkadang kita mungkin susah untuk mengampuni, tapi pengampunan adalah perintah Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia berkata seperti ini.
Kalau kamu baik pada saya bisa 1000 kali lebih baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu jahat kepada saya bisa 1000 kali lebih jahat daripada kamu. Ini kata dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin dari kita sekolah minggu sudah sering mendengarkan tentang pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan Petrus kepada Tuhan tentang pengampunan. Jadi, kalau kita lihat dari cerita ini, di sini Petrus bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, "Tuhan, harus berapa kali aku harus mengampuni kalau ada saudaraku yang berbuat dosa kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, Petrus berkata lagi, "Apakah 7 kali?" Tuhan bilang, bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, Tuhan tidak ingin Petrus membuat atau memikirkan hanya sepit sebuah pengampunan. Tuhan ingin mengajarkan kepada Petrus sebagai seorang murid bahwa pengampunan itu luas, bahwa pengampunan itu lebar, tidak sempit. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada Yesus bahwa sesungguhnya pengampunan itu tidak dibatasi oleh bisa dikatakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup sampai di situ. Tapi Tuhan mau ketika Petrus mengatakan pertanyaan ini, Tuhan ingin dia mempunyai pandangan yang benar tentang pengampunan. Nah, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, mengajarkan firman Tuhan ini tentang pengampunan, Tuhan Yesus tidak sampai di situ saja. Dia berikan sebuah perumpamaan, sebuah contoh kepada Petrus yang bertanya tentang berapa kali dia harus mengampuni. Bisa jadi kalau kita lihat latar belakang teks firman Tuhan ini, kita melihat Petrus itu adalah seorang nelayan. Jadi Tuhan ingin memberikan suatu perumpamaan yang bisa benar-benar dipahami oleh Petrus, sehingga dia tidak salah dalam melakukan pengampunan buat orang yang sudah melakukan kesalahan pada dia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-23, setelah Yesus mengatakan bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Nah, lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dikatakan di situ sebuah hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Artinya Yesus memberi contoh, ada seorang raja, dia bercerita ada seorang raja, dia punya hamba yang punya utang 10.000 talenta. Waktu si hamba tadi tidak bisa membayar hutang itu, si hamba tadi dipanggil oleh si raja tadi. Dia bilang, lunasi hutangmu yang 10.000 talenta. Walaupun si raja tadi tahu bahwa si hamba tadi tidak akan mungkin mampu membayarnya 10.000 talenta besarnya. Untuk itu si hamba tadi langsung sujud dan minta pengampunan agar dia diberi waktu untuk melunasi hutang-hutang yang dia lakukan. Oleh karena ada tergerak hati si raja tadi, dia mengampuni, bahkan menghapuskan hutang-hutang si hambanya tadi yang 10.000 talenta. Namun masalahnya adalah yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, si hamba tadi tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh raja tadi terhadap dia. Ketika dia keluar dari tempat itu, dia bertemu dengan temannya yang mempunyai utang 100 dinar. Yang bisa dikatakan lebih kecil. Namun si hamba tadi tidak melakukannya itu. Ketika dia tahu bahwa dia ketemu dengan temannya, dia tarik temannya, dia cekek temannya, dia bilang bayar hutangmu. Si teman tadi sama melakukan seperti yang dilakukannya kepada raja. Dia sujud
dan mengatakan, sabarlah, nanti ku bayar hutangku. Tapi apa yang terjadi? Si hamba menolak. Bukan hanya menolak, tetapi dia memasukkan temannya tadi ke dalam penjara sampai dibayar hutang yang 100 dinar. Teman-temannya akhirnya melihat kejadian itu, mereka sedih. Melihat kelakuan si hamba tadi yang sudah dihapuskan dosanya. Akhirnya si teman-teman tadi bercerita dan mengadu kepada si raja, tuan mereka. Lalu tuan mereka mendengar dan si hamba tadi dipanggil dan mengatakan, kenapa kamu tidak bisa mengasihani temanmu yang mempunyai utang 100 dinar, padahal aku sudah mengasihani kamu dan menghapuskan hutangmu yang 10.000 talenta. Akhirnya si hamba tadi dimasukkan oleh algojo-algojo ke penjara sampai dibayar lunas hutangnya. Yang menarik bagi saya adalah di ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pengampunan, diampuni untuk mengampuni. Siapa yang sudah diampuni? Kalau kita melihat dan kita menarik aplikasi kepada hidup kita, bahwa yang diampuni adalah kita. Orang yang sudah melakukan kesalahan. Siapa yang melakukannya? Allah. Allah yang turun dari surga, datang sebagai manusia dan menyelamatkan kita orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman ini kita boleh ambil apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan akan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Firman Tuhan berkata, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dosa-dosamu telah kuampuni. Dosamu yang dahulu, sekarang, dan untuk selamanya lunas dibayar oleh Tuhan. Kalau kita melihat mengampuni itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya memaafkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari kamus bahasa Yunani, mengampuni itu artinya apiemi, melepaskan, menyuruh dia pergi. Itu artinya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah baca tadi firman Tuhan dari Matius, ada hal-hal yang boleh kita ambil maknanya. Kata Tuhan, kita harus mengampuni saudara kita yang berdosa dengan segenap hati. Berarti tidak boleh setengah-setengah untuk mengampuni saudara kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita melihat kembali, apa yang harus kita kerjakan bagi hidup kita untuk kita bisa melakukan suatu pengampunan bagi teman-teman kita atau saudara kita yang melakukan suatu kesalahan atau dosa bagi kita. Emang tidak gampang Bapak Ibu yang terkasih. Makanya ketika Yesus mau disalibkan, dia pergi ke Taman Getsemani. Dia ajak murid-muridnya dan dia berkata, duduklah di sini sebentar, aku akan pergi untuk berdoa. Waktu dia mau berdoa, diajaknya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sakit seperti mau mati rasanya. Itu ungkapan perasaan Tuhan. Hatiku sangat sakit seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, berbicara tentang pengampunan bukanlah berbicara tentang perasaan. Perasaan Yesus sakit. Kenapa? Karena dia harus memikul salib, karena dia harus disalib. Padahal dia bukan orang yang berdosa. Hatiku sakit seperti mau mati rasanya. Itu ungkapan Yesus, perasaan Yesus yang akan dia alami. Dia tidak kuat, makanya dia berdoa.
mengasingkan diri berdoa. Jadi kalau kita melihat pengampunan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang perasaan, tapi sebuah keputusan. Yesus harus mengambil keputusan untuk mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Walaupun dia mengalami hatiku sakit seperti mau mati rasanya, itu perasaannya, tapi dia harus ambil suatu keputusan. Ini yang bisa kita lihat. Bapak Ibu, walaupun kita berkali-kali disakiti, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengampuni. Walaupun berulang-ulang kali kita disakiti, firman Tuhan bilang kita harus mengampuni. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Berkali-kali kita melakukan dosa, berkali-kali kita berbuat jahat, berkali-kali juga Tuhan mengampuni dosa kita. Makanya pengampunan bukan hanya cerita tentang perasaan, tapi harus kita ambil sebuah keputusan. Lalu, kalau kita lihat di dalam Roma, karena dibagi ada ayat-ayat pendukungnya, Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14, mengampuni, menerima kesalahan atau kekurangan saudara kita tanpa kita mempercakapkannya, Bapak Ibu. Ini yang namanya mengampuni. Menerima kekurangan dan kelemahan saudara kita tanpa mempercakapkannya. Kenapa? Kenapa tidak boleh mempercakapkannya? Karena dia yang bersalah kepada kita. Kita perlu menceritakannya kepada orang. Tapi firman Tuhan dalam Roma mengatakan, Roma 13 ayat 8 sampai 14, kita tidak boleh mempercakapkannya. Karena firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 14 dikatakan, karena kita setiap orang akan menerima pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Allah. Jadi kita tidak boleh mempercakapkan kekurangan orang itu di dalam hidup kita ketika kita mengampuni saudara kita. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban. Artinya ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan menghadap yang namanya kursi pengadilan Kristus. Termasuk pengampunan di dalamnya. Jadi kata Tuhan, anak-anak Tuhan ketika mengampuni tidak boleh mempercakapkan kelemahan atau kekurangan saudara kita. Lewat firman Tuhan ini juga, apa yang harus kita ambil firman Tuhannya? Mengampuni adalah kunci untuk kita bebas dari kepahitan. Mengampuni adalah kunci untuk kita memutuskan tali rantai kebencian. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mengampuni adalah cara kita di mana kita harus melaraskan hidup kita dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah untuk mengampuni, tentang pengampunan kepada kita, buat saudara-saudara kita. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini lewat cerita Petrus yang bertanya kepada Yesus, harus berapa kali aku mengampuni orang yang berdosa kepadaku, saudaraku yang berdosa kepadaku. Bapak Ibu, seseorang yang tidak mau mengampuni saudaranya atau menahan pengampunan dan hidup dendam dengan saudaranya dalam hatinya, maka Allah yang akan menjadi lawannya. Bukan Allah membuat kita menjadi merasa kita tidak ada apa-apa, bukan. Artinya Allah tidak mau kita menahan pengampunan buat orang lain. Karena dia sendiri sudah melakukannya bagi hidup kita. Jadi Tuhan mau kita melepaskan pengampunan buat saudara-saudara yang sudah menyakiti kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tembok-tembok pemisah yang terkadang kita buat, itu akan membuat kita akan semakin hancur. Karena kita menahan pengampunan
yang Tuhan sudah kerjakan sebenarnya dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan terjadi bagi hidup kita. Doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan karena kita sudah menahan pengampunan buat orang lain. Begitu juga dengan gereja. Gereja sebagai wakil Allah di dalam dunia harus mampu, harus bisa untuk mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Kalau gereja tidak mampu atau tidak bisa melakukan atau melepaskan pengampunan, dia bukan wakil Allah di tengah dunia. Diampuni untuk mengampuni. Ini yang Tuhan sampaikan buat kita pada pagi hari yang indah ini. Sederhana tema, tapi luar biasa maknanya Bapak Ibu. Jangan buat tembok-tembok pemisah antara kita dan Allah. Jangan buat tembok-tembok pemisah antara kita dan saudara kita. Karena kita selalu menahan pengampunan buat orang lain. Jangan mau kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan saudara-saudara kita. Jangan mau hidup dalam hati yang suka disakiti. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini sudah kita dengarkan. Kita diampuni oleh Tuhan, untuk itu kita harus mengampuni orang saudara yang bersalah kepada kita. Siapapun itu. Karena ketika kita mengampuni orang lain, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita tidak akan punya musuh, kita tidak akan punya masalah di dalam dunia ini. Kemanapun kita melangkah, hidup kita akan mengalami ketenangan. Kalau kita punya masalah dan kita tidak mau melepaskan pengampunan buat orang lain, maka kemanapun kita melangkah akan merasa ketakutan. Karena apa? Karena kita merasa, oh dia musuhku, dia musuhku, dia musuhku. Supaya hidup kita tenang, supaya berkat Allah tercurah bagi kita, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sudah kita dengarkan pada hari ini. Pengampunan bukan cerita soal perasaan, tapi sebuah keputusan yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kembali memotivasi kami, menggugah hati kami Tuhan,
agar kami boleh mengampuni orang yang sudah melakukan suatu kesalahan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami mau berubah, kami mau berubah, kami mau senantiasa melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, ketika kami susah untuk mengampuni, ajarlah kami untuk berdoa, dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk dalam doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa ini Bapa, kami mencintai bangsa kami ini. Disinilah kami berdiri, disinilah kami mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami menopang bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Lawatlah bangsa kami ini Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia ini. Bahkan pada saat ini kami berdoa buat virus corona. Tuhan tolong semuanya Bapa. Tuhan lawat Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh umat-Mu, seluruh masyarakat Indonesia, agar senantiasa dihalau dari virus corona ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang yang sudah meninggal oleh karena virus ini. Sampai saat ini belum ada vaksin yang boleh ditemukan. Dan sampai saat ini ada banyak sekali pertambahan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan oleh karena virus ini. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu melakukan yang terbaik buat dunia ini. Engkau mampu melakukan yang terbaik buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Firman-Mu selalu berkata kepada kami, bahwa setiap kami yang percaya kepadamu, Tuhan senantiasa akan melindungi kami. Tuhan, kami sehati berdoa untuk senantiasa biarlah Tuhan memberi yang terbaik buat Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin Kau kerjakan. Tidak ada yang mustahil Engkau kerjakan Bapa. Semuanya pasti bisa terjadi. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Tapi kami percaya Bapa, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga Tuhan bukan kurang lebar untuk mendengarkan jeritan hati kami. Kami percaya ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa buat dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakini, kami serahkan sepenuhnya masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia. Masalah yang terjadi juga di tengah-tengah Indonesia kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan jemaat Pok Sunter di tempat ini. Tuhan kami berdoa, biarlah Allah juga campur tangan buat pelayanan di Pok Sunter. Lawatan Tuhan boleh terjadi, jamahan Tuhan boleh terjadi, bagi pelayanan yang ada di Pok Sunter. Biarlah kami semua jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas Bapa. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang dan garam, kami berbuah di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Pok Sunter. Siapapun hamba-hamba Tuhan yang Kau utus ke tempat ini untuk melayani, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi mereka, sehingga jemaat-Mu ketika mendengarkan, mereka makin hari makin bertumbuh ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan para majelis dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan tenaga, hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang dari sorga Engkau curahkan dalam hidup mereka. Urapi setiap pelayanan majelis-majelis di tempat ini. Kami berdoa buat komisi-komisi Tuhan, dari komisi sekolah minggu sampai komisi lansia. Biarlah Allah juga yang berkarya di tengah-tengah komisi-komisi yang saat ini Tuhan ada di Pok Sunter. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pelayanan yang dikerjakan di Pok Sunter, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga buat sekretariat dan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian sekretariat. Tuhan memberkati mereka. Berikan hati yang senantiasa mau
melakukan pekerjaan-pekerjaan buat pelayanan di Pok Sunter ini Tuhan, memperlancar pelayanan di Pok Sunter ini Bapa. Tuhan yang menjamah memberikan umur panjang kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit di rumah. Kami berdoa buat Ibu Sukarsi Bain. Kami berdoa buat Bapak Hendrik M. Pangaribuan. Kami berdoa Tuhan buat Aspita Tampu Bolon. Kami berdoa buat Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Rosana Saragi, Boru Hutapea. Kami berdoa buat Ibu Meti Kusoy. Kami berdoa buat Ibu Lili Niki Julu Tuhan. Kami berdoa buat Saudari Yohana Lubis. Kami berdoa buat Ibu Siahaan Boru Mangunsong. Kami berdoa buat Ibu Sihol Sinaga Boru Gultom. Kami berdoa buat Ibu Tio Runggun Burning Boru Sirait. Kami berdoa buat Ibu Margaret Kaunang Singal. Kami berdoa buat Bapak Jonathan Sembiring Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Robi Manuputi, bahkan Ibu Elizabeth Silitonga. Bapak yang baik, kami sudah menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Kini waktunya kami menantikan jamahan dan kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau berfirman, jika engkau percaya dengan imanmu, maka semuanya akan terjadi. Kami percaya Bapa, berdoa bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Buat saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan, biarlah Allah yang menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan mujizat-Mu. Kami percaya mereka pasti sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pribadi, bahkan ulang tahun, semua yang ada yang saat ini akan kami sebutkan Bapa. Kami berdoa buat Bapak Alex Philip Kambong dan Ibu Jospina Margaret Lensiu. Kami berdoa buat Bapak Charles Akihari dan Ibu Anita Damayanti Akihari. Kami berdoa buat Bapak Robert Itanto dan Ibu Anastasia Arwan Evi Kristiana. Kami serahkan ulang tahun pernikahan yang sudah kami sampaikan kepadamu. Tuhan kiranya yang memberkati rumah tangga mereka, Tuhan yang memberkati anak-anak mereka, Tuhan yang memberkati masa depan keluarga ini Tuhan. Terima kasih buat ulang tahun pernikahan yang sudah Tuhan berkati sampai saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pribadi, Ibu Dortina Teta, Bapak David Kusoy, Saudari Anjanite Herlari Vincentia, Ibu Selvi, bahkan Bapak Septian Dawang Kristanto, dan Bapak Yunus. Tuhan tolong, biarlah mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dalam pertambahan umur yang Tuhan berikan, bertambah pula iman mereka di hadapan Tuhan. Dan semakin Tuhan berkati kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, Tuhan kiranya melawat semuanya. Terima kasih Bapa, Tuhan tambahkan juga hikmat kepada mereka. Bahkan juga kami berdoa ulang tahun pribadi Bapak Adi Purwanto, Ibu Roslin Panjaitan, Bapak Eri Kristiawan, anak Immanuel Hasiholan Utama Butar-Butar, Bapak Aston Parhusip, Bapak Ferinto Sinaga, dan anak kami Divya Anora Teta. Tuhan Yesus, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami yang hidup. Inilah doa kami yang kami aminkan dan kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pundi-pundi persembahan tidak diedarkan, silahkan jemaat memberikan persembahan pada kotak yang sudah disediakan, yang berada di depan, di belakang, dan di atas balkon. Dan kotak Natal juga sudah disediakan. Dimohon partisipasi jemaat semua pada nyanyian lagu bait pertama. Jemaat dimohon untuk tetap duduk, dan setelah memberikan persembahan, jemaat untuk memberikan persembahan dapat mohon untuk tetap duduk untuk duduk, dan setelah instrumen jemaat dapat memberikan persembahan. Dimohon pada memberikan persembahan jemaat untuk tetap jaga jarak. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 3 ayat 23 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengiringi persembahan kita menyanyikan tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bangkit berdiri. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur.
turut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Maha Pemurah, Engkaulah sumber berkat dan hidup kami. Kepadamulah kami membawa persembahan syukur ini. Terimalah dan kuduskanlah, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POK TNI Sunter setiap jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 sampai 15.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu Hari Doa Alkitab Minggu 20 September 2020 jam 9.00 WIB di Gedung POK TNI Sunter, pelayan firman Pendeta John Riwe Patiapon SSI. Ibadah rumah tangga sektor ABC secara online hari Kamis 17 September 2020 jam 19.00, pelayan firman Diaken Astrid L. Antahari. Ibadah Komisi Pelayanan Anak secara online hari Minggu 13 September 2020 jam 8.00 akan dilayani oleh Kak Devi. Minggu 20 September 2020 jam 8.00 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Hotma Tua Sitorus SSI MTR Opsla. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja di Google Meet hari Minggu 13 September 2020 jam 10.00 dilayani oleh Kak Aguita Gabriela. Minggu 20 September jam 10.00 dilayani oleh Kak Astrid L. Antahari. Jika jemaat ingin mentransfer persembahan syukur dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening Bendahara Gereja POK TNI Sunter nomor rekening 125-07899-8770 Bank Mandiri atas nama Tuana Boru Pandiangan. Mohon bukti transfer disertakan. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah minggu dilaksanakan di gereja. Laporan keuangan. Saldo Bendahara Gereja POK TNI Sunter per tanggal 13 September 2020 sebesar Rp74.048.298.
Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNI Sunter per tanggal 13 September 2020 sebesar 220.308 kami ulangi 220.309 rupiah. Dengan rincian saldo minggu 13 September 2020 sebesar 20.03.829 rupiah. Saldo deposit Bank Mandiri sebesar 200 juta rupiah. Pencarian dana Natal 2020 dan Paskah 2021 sampai tanggal 13 September 2020 sebesar Rp835.000. Mohon partisipasi jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rusmauli Julida Boru Sormin STH dari Gekindo yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Boy F. Marpaung, keluarga Amin Hermanto Bain, keluarga Ibu Lili Ateng, keluarga M. Delanghale, keluarga Handris Umpapar, keluarga Ibu Sri Pinoto, saudara Arif Man Larosa, SLNS dan NN atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat, ini kami mohon maaf. Demikian warta jemaat minggu ini dibacakan. Ibadah hari ini jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja POK TNI Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirim ke WA grup jemaat dan komisi kategorial di POK TNI Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya
bagiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh